Ke Pak Mahir kalau pengusaha kan selalu melihat kondisi itu sebagai ancaman tapi juga peluang. Ya. Kalau Kadin Jakarta melihat apakah memang yang kali ini Israel-Iran ini ya berbahaya tapi tidak seberbahaya yang lalu-lalu karena sudah ada pengalaman Rusia-Ukraina, Israel-Hamas atau seperti apa? Ya, baik, makasih Mas Leo. Jadi tadi memang sudah disampaikan oleh Pak Dian dan Mas Nole, walaupun posisi Iran dan Israel cukup jauh lebih dari 7.000 km dari kita, tapi dampaknya itu bisa ada di dapur kita sendiri secara langsung. Sampai ke Indonesia? Sampai ke Indonesia, terutama ini Jakarta, karena kita lihat tadi dampak tadi dari bahan bakar, BBM dan lain sebagainya, nanti jika terjadi kenaikan otomatis akan terdampak lagi dari sektor logistik. Oke. Seperti kita ketahui situasi di Jakarta sekarang kita supply semuanya menggunakan logistik seperti itu. Nah, apalagi program-program sekarang saat ini yang kita jalani seperti program yang cukup menjadi program andalan pemerintah, yaitu program makan bergizi gratis, di mana kita harus memastikan komoditas ataupun pangan itu harus tersedia dengan ada situasi seperti ini. Belum lagi nanti jika harga BBM naik, logistik yang akan mengantar semua perekonomian akan menjadi naik. Nah, sehingga eskalasi itu secara perekonomian itu akan mengakibatkan yang namanya situasi perekonomian kita yang sekarang sedang tidak baik-baik saja, ditambah geopolitik yang sekarang saat ini cukup dinamis, sehingga kita sebagai pengusaha harus melihat ini bagaimana, walaupun kita 2022 kemarin melihat situasi dari Rusia dan juga Ukraina, kita belajar bagaimana memperkuat UMKM kita mendorong dari Ketua Umum Kadin DKI bahwasanya agar memperkuat produksi lokal dan sebagainya, tapi kita meminta masyarakat tidak panik, karena kan kita bahaya kalau misalnya masyarakat panik, kebutuhan lokal menjadi di luar hal tersebut, sehingga kita tidak bisa menjaga situasi tersebut. Ingin memotret saja, walaupun mungkin ya agak kurang pas, tapi kalau mau menyederhanakan rasa khawatir Anda, pengusaha Mas Mahir, terhadap dampak dari perang Israel-Iran ini kepada ekonomi Indonesia, kalau kasih angka skalanya 1 sampai 10, 1 paling tidak takut, 10 paling takut, itu berapa kira-kira? Kalau kita bicara per hari ini mungkin di angka 5 ya. Oh, sampai saat ini, karena kan kita wait and see sekarang, terus seperti tadi yang disampaikan Pak Dian, ini eskalasinya akan ke arah mana? Seperti, tapi kita sekarang dengan situasi perekonomian yang kemarin, semua investor masih wait and see, berharap di tahun ini kita rebound secara perekonomian, tapi geopolitik berkata lain, ya kita berarti menahan diri lagi seperti itu. Baik, Pak Raden, kita terakhir ketemu bicara soal perang tarif Trump ya, Pak Raden, di tempat ini juga. Dan itu kan perang yang tidak pakai senjata, tapi dampaknya juga nyata dan belum berakhir juga. Sekarang ada perang ini, Pak. Pemerintah mengantisipasi seperti apa, Pak, dampak dari perang Israel-Iran ini, Pak Raden? Sebetulnya tentu kita tidak pernah berharap hal ini terjadi. Ya. Akan tetapi seperti yang kita tahu semua, bahwa dunia ini sekarang dalam keadaan turbulensi. Kita sudah tahu apa yang terjadi sebelumnya, bahwa konflik dari sisi perang di berbagai negara kan kita sudah lihat. Ukraine, bahkan yang baru-baru ini juga antara India dengan Pakistan itu terjadi. Sesuatu yang tidak terduga. Nah, Israel dengan Iran ini juga kita pikir udah selesai dengan selesainya mereka perang dengan Gaza atau selesai, tapi ternyata tiba-tiba muncul juga. Saya melihat bahwa dampak daripada Trump tarif itu terus terang masih lebih besar dampaknya daripada yang ini. Jadi shock yang disebabkan oleh tarif war itu masih jauh lebih besar dari sini. Kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, mungkin dampak daripada perang Timur Tengah itu seperti yang kita tahu dulu, shocknya itu dampaknya sangat luar biasa ke dunia. Tetapi sekarang kan kalau kita lihat bahwa produksi minyak pun itu sudah lebih terdistribusi. Produser terbesar sekarang minyak dan supply terbesar minyak sekarang di dunia bukan dari Timur Tengah lagi. Produser terbesar adalah Rusia dan Amerika. Ya, Amerika memproduksi sangat besar sekali, terutama adalah shale oil ya, dan juga shale gas itu. Mereka memproduksi dengan teknologi yang jauh berbeda dengan yang dulu ini. Jadi mereka berproduksi yang sangat besar sekali. Makanya di dalam perundingan ini agak sedikit
melenceng sedikit perundingan kita dengan Amerika, di mana dalam perundingan kita dengan Amerika adalah salah satu yang kita minta adalah oke, kita alihkan saja pembelian minyak kita dari negara lain termasuk dari Amerika. Itu adalah salah satu, menurut saya salah satu solusi. Itu yang membuat dampaknya ini tidak sebesar yang sebelum-sebelumnya. Baik, Pak Raden. Pemirsa, memang kalau benar, saya termasuk yang berharap tadi yang dikatakan Pak Dian, dalam waktu yang singkat perang ini akan berakhir, itu kalau benar memang baik. Tapi ada yang khawatir bahwa akan ada proksi-proksi lain, ada negara-negara lain yang ikut terlibat di dalam konflik ini. Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali.